Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kutrotun Nada Ramadanti. Saya dari Bimba Unit Sawah Indah. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan ulang materi kurikulum dasar yang disampaikan oleh Ibu Novi pada hari Rabu 18 Agustus pada training dasar Bimba AIUEO. Apa itu kurikulum dasar Bimba? Kurikulum dasar Bimba ialah kurikulum yang mendasari penerapan seluruh kurikulum yang ada di Bimba AIUEO. Kurikulum Bimba ini akan mempelajari metode Bimba sebagai fondasi membangun minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Tujuan dari kurikulum Bimba ialah mengetahui, memahami, dan dapat menerapkan paradigma Bimba melalui metode Bimba, yaitu metode Bimba yang telah kita ketahui yaitu ada 3. Dan sebelum membahas metode Bimba, di sini saya akan membahas dasar-dasar hukum metode Bimba. Dasar hukum metode Bimba ialah ketentuan yang bisa kita pahami tujuannya dan bisa kita jadikan landasan untuk menerapkan metode Bimba. Nah, dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ialah ada 2. Yang pertama yaitu hak anak dan yang kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Hak anak yaitu karena fitrah anak yaitu sebagai seorang pembelajar. Nah, bagaimana cara menjadikan anak itu sebagai seorang pembelajar? Yaitu kita ciptakan proses yang menyenangkan dan menerapkan paradigma Bimba, karena setiap anak merupakan anugerah atau pemberian Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita harus menciptakan proses yang menyenangkan dan mudah diterima oleh anak. Teori belajar, teori hukum metode yang kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Nah, dalam teori tersebut itu ada 3 hukum. Teori ini disebut yaitu teori sebab akibat. Ketiga hukum ini sangat berkaitan. Yang pertama yaitu the law of effect. Teori di mana ketika anak senang, maka anak akan mengulang. Ya, itu akan berakibat pada hasil kita. Jika proses kita menyenangkan dalam belajar, maka anak akan mengulang-ulang. Maka apabila prosesnya tidak menyenangkan, maka anak tidak akan menerima dan tidak akan mengulang-ulang itu. Yang kedua yaitu the law of exercise, yaitu latihan. Ketika prosesnya itu diulang-ulang, maka akan bisa dan akan mampu. Anak itu akan mampu. Ketika dia merasa senang melakukan itu, maka ia akan mengulangi, mengulang, terus mengulang. Maka dia akan mampu dan akan bisa, karena ada pepatah, kita bisa karena terbiasa. Nah, itu karena sering-sering diulang, the law of effect, di mana anak itu merasa senang, maka semakin sering diulang, ia akan merasa mampu atau bisa. Dan yang ketiga yaitu the law of readiness. Nah, ketiga ini ketika prosesnya dan hasilnya jadi mampu, jadi bisa karena dia mengulang-ulang, karena dia bisa menerima kegiatan itu, maka akan menyenangkan dan siap dalam melakukan kegiatan. Dia akan merasa kayak apapun yang akan diberikan oleh motivator, dia akan siap menerimanya. Itu karena dia merasa senang dan dia akan merasa mampu dalam mengerjakannya, dan dia tidak akan merasa tertekan dalam melakukan kegiatan tersebut. Itulah 3 hukum ini sangat berkaitan. Teori belajar dalam psikologi pendidikan. Dan kita akan membahas tentang metode Bimba. Yang tadi dibahas yaitu metode Bimba, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu fun learning, yang kedua small step system, yang ketiga individual system. Nah, yang pertama yaitu fun learning.
Fun learning yaitu menyenangkan, metode Bimba yang menyenangkan. Gimana sih suatu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak? Yaitu full 100% kegiatannya itu menyenangkan. Seperti tidak ada paksaan karena ada target atau tidak ada tekanan, dan dia melakukan kegiatan itu pure dari dirinya sendiri. Dan tujuan dari fun learning yaitu untuk menumbuhkan minat belajar anak dan minat baca anak secara intrinsik, secara teratur. Kenapa harus menyenangkan? Karena kita itu Bimba. Pada kata Bimba ini digunakan sebagai paradigma Bimba, di mana prosesnya itu harus berbasis cinta dan kasih sayang. Kita bisa ciptakan fun learning kapan saja dan di mana saja. Kalau ditanya kapan kita menciptakan fun learning itu, di mana saja dan kapan saja, kapanpun di mana saja kita harus menciptakan fun learning itu. Nah, ada contoh-contoh dari kegiatan fun learning, yaitu yang pertama yaitu berdialog kepada anak. Berdialog kepada anak yaitu berbicara atau memberikan semangat, memberikan motivasi dan reward, memberikan reward dengan ucapan kayak misalkan hai, memberikan dialog, apa kabar Nada hari ini, sudah makan belum, dan sebagainya. Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengikat hati atau yang menarik perasaan anak tersebut kepada kita. Dan yang kedua yaitu bernyanyi. Motivator harus mencontohkan dengan gerakan dan berikan juga anak waktu untuk bernyanyi ulang. Sebelum kita bertanya apakah anak bisa, maka kita harus meyakinkan dengan cara kita mencontohkan. Kayak misalkan nyanyian Bimba yang telah dinyanyikan oleh Ibu Novi tadi. Yang ketiga yaitu mendengarkan cerita dan menyisipkan kata tanya setiap bercerita. Kayak misalkan kita harus tahu dulu nih, apa sih cerita apa sih yang anak itu sukai, yang anak itu gemari, dan kita harus tahu apa itu kesukaan anak, maka kita akan menceritakan sesuai apa yang anak sukai. Dan kita juga harus menyisipkan kata-kata tanya, apakah kakak Nada suka ini, apakah kakak Nada suka Frozen, atau seterusnya. Ibu juga tahu loh Frozen, ibu juga suka loh gitu. Dan yang keempat yaitu mendongeng. Mendongeng itu sama halnya seperti mendengarkan cerita. Dan cara mendongeng yaitu memilih dongeng yang telah kita kuasai dan anak-anak juga anak sukai. Karena itu salah satu cara untuk menarik perhatian anak untuk senang dan merasa happy dalam kegiatan tersebut. Yang kelima yaitu melakukan permainan. Kenapa di Bimba itu menggunakan media yang berhubungan dengan minat baca dan belajar anak? Kenapa tidak main jungkit-jungkitan, perosotan, ayun-ayunan? Kenapa? Karena tujuan Bimba yaitu menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Karena kalau bermain jungkit-jungkitan yaitu ia akan bisa sendiri tanpa diajarkan atau tanpa dimotivasi oleh guru. Dia bisa bermain sendiri, loncat-loncatan. Tetapi minat baca dan minat belajar itu harus ditumbuhkan, harus diciptakan gitu. Permainan menggunakan, yang pertama itu menggunakan lagu Bimba permainannya. Tidak menggunakan jungkit-jungkitan atau tidak menggunakan ayun-ayunan. Dan yang kedua yaitu menggunakan bahasa Bimba. Misalkan kakak gitu. Kakak sudah minum SU belum gitu. Minum susu belum gitu. Karena itu akan membuat anak berpikir,
untuk membaca. SUSU apa ya? Oh, susu gitu. Dan bahasa Bimba yaitu bahasa yang berbasis makna yang diucapkan melalui susunan bunyi huruf secara tepat yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca anak. Dan di sini akan membahas tentang modul Bimba A, I, U, E, O. Modul Bimba yaitu media perangkat sistem untuk menumbuhkan minat baca anak yang berbentuk lembaran kertas permainan. Dan bagaimana cara bermain modul? Bermain modul yaitu dengan cara kita harus mengetahui apa yang anak sukai. Karakter anak bagaimana, kita harus mengetahui dulu. Ataukah anak suka bermain modul yang gambar mobil atau gambar buah, itu kita akan mempelajari kesukaan dia dan akan mempelajari karakter anak, bagaimana karakter anak tersebut, ataukah dia pendiam, ataukah dia aktif gitu. Dan metode yang kedua yaitu metode small step system, yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan anak. Nah, proses metode ini yaitu metode Bimba itu diajarkan tidak secara langsung atau simple instan, tidak, tapi step by step gitu, secara bertahap, small step system. Tidak anak ini harus diberikan ini sesuai sama seluruh kurikulum disamakan, tidak, karena itu disebut critical system, bukan small step system gitu. Dan dengan cara small step system itu kita juga harus mengetahui di mana kemampuan anak tersebut dalam mengetahui abjad, dalam mengetahui angka, ini angka berapa. Kita di situ akan mempelajari kemampuan anak. Dan dengan cara itu, bagaimana sih cara pendekatannya? Yaitu pendekatan individual system, yaitu proses yang dilakukan berpusat pada anak sebagai subjek belajar, yaitu kita berpusat anak yang sebagai informasi kita, bukan kita yang sebagai informasi anak tersebut. Contoh dari sumber subjek anak yaitu sumber informasi. Kita itu gurunya sebagai fasilitator yang memfasilitasi anak tersebut. Anak ingin modul yang seperti ini, dan kita yang memfasilitasi anak tersebut. Untuk individual system itu diterapkan dengan jumlah anak yang tidak banyak atau sedikit, yaitu maksimal 5 atau 4. Tujuan individual system yaitu agar proses belajarnya dapat dilakukan secara bertahap. Nah, itulah dari metode Bimba. Dari ketiga metode tersebut itu ada konsep bermain sambil belajar. Konsep bermain sambil belajar adalah kegiatan yang dilakukan sepenuhnya itu bermain. Bermain seperti apa? Permainan yang konstruktif secara bertahap dan edukatif yang ada kurikulumnya. Bermainnya menggunakan apa? Menggunakan La Bimba atau lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba. Itulah konsep bermain sambil belajar. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya review. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.